Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taubah yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga yang tidak kalah pentingnya juga adalah nikmat makanan dan nikmat rasa aman, Bapak Ibu sekalian. Nah, dua nikmat ini yang tadi yang terakhir kita sebutkan ini, nikmat makanan dan nikmat aman. Nah, ini juga sebetulnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, ya. Sehingga Allah pun mengingatkan, ya, kepada orang-orang Quraisy, ya, di dalam surah Quraisy, ya. Dalam surah Quraisy itu Allah mengingatkan terkait dengan dua nikmat ini, ya. Jadi kalau kita baca di surah Quraisy itu kan Allah berfirman li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabbahadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini kan sudah sering, ya, Bapak Ibu kita baca atau kita dengar, tapi kita kadang tidak ngeh, ya, tidak dengan maksud daripada surat Quraisy ini. Nah ternyata, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca artinya, ya, di dalam surat tersebut ternyata Allah itu mengingatkan, ya, tentang orang-orang Quraisy yang mana orang-orang Quraisy ini memiliki sebuah kebiasaan, ya. Sebuah kebiasaan. Apa kebiasaan orang Quraisy yang kemudian disebutkan Allah di dalam surah ini? Yakni mereka itu punya kebiasaan melakukan safar, ya, atau rihlah begitu, ya, perjalanan di musim dingin dan juga di musim panas, ya. Nah, apa ini perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Ini bukan piknik tadi, ya, Pak. Tapi ini, ya, bukan piknik atau apa sih bahasanya orang Jogja itu kalau piknik itu plesir, gitu, bukan plesir atau sebagainya, ya. Tetapi orang-orang Quraisy ini punya kebiasaan kalau di musim dingin maupun musim panas mereka itu melakukan perjalanan dagang, Bapak Ibu, mereka melakukan perjalanan dagang. Jadi tidak hanya sekedar jalan-jalan saja, tapi jalan-jalan juga menghasilkan cuan, gitu, Bapak Ibu. dapat keuntungan, ya, dari melakukan perjalanan tersebut. Nah, ini yang jadi kebiasaan orang-orang Quraisy. Kalau di musim, ya, rihlata sita'i, di musim dingin, ya, mereka itu melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Sedangkan kalau di musim shaif panas, ya, mereka itu melakukan perjalanan ke negeri Yaman, ya. Kan orang-orang Quraisy ada di Mekah, ya, itu terletak di antara dua negeri, ya, negeri Syam di sebelah utara Mekah dan juga Yaman, ya, yang ada di sebelah selatan. Nah, itu yang mereka lakukan, ya. Nah, mereka kenapa kok bisa sepanjang tahun itu melakukan perjalanan dagang, ya, baik ke negeri Syam maupun negeri Yaman? Nah, ini tidak lain dikarenakan mereka mendapatkan
nikmat ya dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga di ayat yang ketiga itu fal ya'budu rabbaha dzal bait ya, makanya hendaklah ya kalian itu beribadah atau menyembah hanya kepada Rabbal hadzal bait ya, pemilik ya rumah ini ya, maksudnya adalah pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah Bapak Ibu? Pemilik Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diperintahkan kepada kaum Quraisy ini untuk ya menyembah atau beribadah saja kepada Rabb pemilik Ka'bah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok mereka itu harus beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik Ka'bah? Nah, di ayat terakhir disebutkan alladzi at'amahum min ju ya, karena ya Rabb pemilik Ka'bah yakni Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan mereka makanan ya, menyediakan untuk mereka makanan ya, sehingga mereka itu terhindar dari kelaparan. Nah, begitu nih. Dan yang terakhir alladzi at'amahum min ju wa amanahum min khauf, dan juga Allah itu sudah memberikan rasa aman ya, rasa aman kepada mereka sehingga mereka itu terhindar dari ketakutan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari ayat ini bisa disimpulkan juga bahwasanya yang namanya nikmat makanan ya, tersedianya tercukupinya makanan dan juga nikmat berupa rasa aman, ini adalah dua hal yang sangat krusial, yang sangat penting ya di dalam kehidupan manusia. Ya, kalau tidak penting tidak mungkin ya Bapak Ibu disebutkan ya atau dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Jadi semua kalau itu dicantumkan di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan bahwa itu adalah hal yang pokok, hal yang penting. Nah, karena apa Bapak Ibu? Kalau tidak ada rasa aman ya, meskipun orang itu bergelimang harta dan juga kemewahan ya, fasilitas megah dan lain sebagainya, tetapi kalau tidak ada rasa aman ya tetap saja mereka itu akan gelisah ya, tidak akan merasakan yang namanya kebahagiaan ya. Ya mungkin seperti halnya yang saat ini dialami oleh banyak pejabat ya, atau anggota dewan gitu, ya. Ini mereka pada ini ya, kemarin itu sempat khawatir begitu ya, gelisah ya, ketakutan dan sebagainya ya. Ya padahal ya itu tadi ya, mereka harta yang tidak kurang-kurang ya, fasilitas ya komplit dan sebagainya, tetapi ya mereka dicabut ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmatnya adalah rasa aman ya. Mereka khawatir ya nanti kejadian kayak sebagian teman-temannya ya, yang rumahnya dijarah gitu ya, diambil dan lain sebagainya ya. Ya nah ini itu tadi ya, dikarenakan ya kalau fenomena yang ada di negeri kita kemarin nama Ibu ya ketimpangan sosial yang begitu besar ya. Rakyat yang ada di bawah itu kayak pada susah gitu Bapak Ibu pekerjaan sekarang sudah jarang begitu ya, apa-apa mahal gitu mahal betul Bu di pasar ya, yang sering belanja ibu-ibu itu nah jualan juga sekarang udah mulai sulit dan sebagainya, tetapi kok pejabat ya yang ada di atas sana itu pada minta naik tunjangan, naik gaji dan sebagainya, terus kemudian hidupnya juga bermewah-mewahan. Nah ini kan tentu akhirnya menimbulkan kecemburuan ya di masyarakat, yang kadang-kadang kemudian dipicu dengan ucapan-ucapan ya, statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang menyakiti ya hati rakyat ya, maka ya rakyat akhirnya marah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah meskipun juga kita tidak membenarkan perbuatan tersebut ya, tetapi ini tentu perlu menjadi introspeksi evaluasi bagi semuanya ya. Nah makanya sekarang ini pejabat ini sudah
nggih, ada sisi baiknya nggih, sekarang sudah mulai nggak pamer-pamer lagi Bapak Ibu nggih. Yang punya Alphard ya itu sudah mulai ya disimpan di garasi begitu nggih. Yang punya jam-jam mewah nggih sekarang mulai diganti pakai yang murah-murah aja gitu nggih. Tapi khawatir pada dijarah ya Pak masyarakat. Nah, ini hanya sekedar contoh nggih, gambaran nggih Bapak Ibu sekalian bagaimana ya yang namanya rasa aman nggih, itu suatu hal yang nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul luar biasa yang patut untuk kita jaga nggih. Makanya kalau kemarin nggih Bapak Ibu ya sempat terjadi huru-hara, kerusuhan nggih, ada pembakaran, penjarahan dan lain sebagainya di beberapa kota nggih di negeri kita ini, termasuk di Yogyakarta ini ya, itu satu hal yang sangat kita sayangkan ya, karena itu kemudian kita bisa menghilangkan yang namanya rasa aman ya. Orang jadi khawatir ya lewat depan Polda di itu dan lain sebagainya, padahal saya tiap hari lewat juga itu ya. Nah ini yang namanya rasa aman ya. Makanya ya ini perlu kita jaga ya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kewajiban ya kita semuanya untuk menjaga yang namanya rasa aman. Nah, dua nikmat ini Bapak Ibu ya, nikmat makanan dan juga nikmat aman ya, ini juga disebutkan ya di dalam hadis Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk menguatkan ya tentang dua nikmat ini yang memang suatu yang sangat patut untuk kita syukuri. Nabi SAW di dalam hadisnya itu pernah mengatakan barang siapa yang bangun di pagi harinya, ya, bangun di pagi harinya, kemudian dia mendapati dirinya itu bangun dalam keadaan aman, jadi bangun ibu-ibu bapak ibu bangun di pagi hari itu, bangun dari tidur terus merasa aman, merasa aman ya terhadap lingkungan sekitarnya. Yang pertama, kemudian yang kedua dia dalam keadaan sehat, jadi dalam keadaan sehat, ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Dia memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, jadi cukup. Ini tadi yang ketiga, ini punya makanan yang cukup untuk hari itu. Ya, maka kata Nabi SAW, maka seolah-olah ya orang tersebut telah mendapatkan ya semua ya daripada kesenangan dunia. Nah, gitu kata Nabi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari hadis ini ya kita jadi belajar Bapak Ibu sekalian ya, ternyata yang namanya kenikmatan dan kesenangan dunia itu ya ujung-ujungnya cuma berputar-putar atau pada tiga hal ini tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah rasa aman, yang kemudian juga yang kedua adalah sehat, dan yang ketiga cukup makanan. Maka Nabi mengatakan ya memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, ya untuk hari itu saja Ibu, bukan untuk sekian hari, sekian pekan atau sekian bulan, sekian tahun, enggak seperti itu ya. Nabi hanya mengatakan punya makanan yang cukup untuk hari itu saja. Nah, kalau orang kemudian memiliki ketiga-tiganya, maka dikatakan Nabi seakan-akan dia itu sudah memiliki semua hal daripada kesenangan dunia. Nah, ini pertama tadi menunjukkan ya begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa rasa aman, sehat dan juga makanan tadi. Kemudian yang kedua juga ini bisa kita ambil pelajarannya ya, yang namanya Ibu, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia ya, itu sebetulnya simple yang sebetulnya adalah sederhana cukup tadi aman, terus sehat dan juga punya makanan. Nah, kalau ibu-ibu di sini ya yakin turah-turah Bapak Ibu, istilahnya untuk makanan tidak hanya cukup hari itu saja, tapi mungkin untuk anak cucu aja cukup Pak gitu. Nah, ini harusnya lebih bersyukur lagi ya. Makanya saya sempat teringat itu ya, ada di YouTube itu ada video jamaahnya
Gus Ikdam ya. Nah, Gus Ikdam itu ya, ada jamaah terus apa namanya lagi bukan bertanya ya, dia ngasih testimoni begitu ya, testimoni tentang hidupnya terus disyuting gitu, terus disebarluaskan di medsos begitu ya. Nah, kata jamaahnya ini ya namanya bahagia itu simpel katanya Pak ya, sederhana gitu ya. Bahagia itu cukup bangun ya, hampir mirip tadi kata Nabi tadi ya, bangun di pagi hari yang penting awake waras, duwe beras. Cuma yang nomor 3 ini saya agak ragu-ragu mengucapkannya Pak. Ini nggak tahu, saya cuma ragu-ragu soalnya waras. Bukan Pak, ini saya masih bertanya-tanya istilahnya begitu ya. Di sini ada Pak yang hobi pelihara burung gitu, ada Pak. Anten Pak, Bapak atau mriki? Wonten. Oh nggih. Soalnya yang jamaahnya Gus Ikdam ini bilangnya bahagia itu kalau di pagi hari ya. Tangi-tangi itu awake waras, duwe beras, manuke giras gitu Pak. Nah, manuke giras itu saya terus mikir apa kalau orang kenapa kok banyak bapak-bapak itu yang hobi pelihara burung gitu Pak. Itu lihat pagi hari burungnya giras itu terus bahagia gitu. Kenapa kata Pak? Saya juga bertanya saya. Oh salah satunya gitu lagi, atau punya makna yang lain ya, saya juga nggak tahu Pak, punya makna lain yang mungkin gitu. Nah itu tadi, jadi sederhana juga itu Bapak itu gitu. Nah Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi ngomongin apa ya tadi Pak? Bahagia. Nah itu tadi badannya waras ya, duwe beras ya. Nah ini tadi artinya rasa aman ya, dan juga apa tadi makanan. Nah ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Gitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ini sebetulnya temanya bukan itu tadi, gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi setelah lanjutkan, gitu, itu tadi untuk kita mengingat kembali, gitu, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat ya yang Allah sudah berikan itu tidak akan Allah cabut ya, kecuali ya manusia itu ya mengubah ya atau merubah kondisi di dirinya sendiri ya. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, saya nggak hafal ayatnya, tapi Allah berfirman ya yang artinya bahwasanya dan Allah tidak akan merubah ya, merubah nikmat yang sudah Allah berikan itu ya sampai ya suatu kaum itu merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Jadi artinya nikmat itu akan tetap ya, Allah itu akan tetap berikan kepada hamba-hambanya nikmat berupa aman dan makanan tadi. Nah, dan akan dicabut kalau apa? Kalau kondisi hamba-hamba itu tadi, hamba-hamba Allah itu berubah. Maksudnya berubah itu apa? Berubah dari tidak lagi mereka itu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau mereka itu lalai di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengerjakan ketaatan ya kepada Allah, atau bahkan mungkin tadi bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kalau sudah seperti itu ya, mereka lalai ya atau kemudian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ya, maka Allah akan cabut ya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan selama ini. Nah, ini yang kemudian harus kita jaga ya Bapak Ibu, kita antisipasi tadi ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian menjadi penyebab ya daripada hilangnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sebetulnya ingin membahas berkaitan dengan momentum ya bulan ini, yakni kita berada di bulan apa Bapak Ibu? Rabiul Awal. Nah, di bulan Rabiul Awal ini kan kita diingatkan dengan salah satu peristiwa sejarah ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Kelahiran ya, atau maulid ya, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantara pendapat yang beredar beliau itu dilahirkan di tanggal berapa Ibu? 12 ya, 12 Rabiul Awal ya. Nah, apa yang kemudian ingin kita bahas Bapak Ibu? Ya, saya ingin bertanya ini kepada Bapak Ibu, yakni berkaitan selama ini Bapak Ibu, kira-kira
apa bukti ya, atau bukti yang kemudian meyakinkan ya Bapak dan Ibu kalau Nabi Muhammad ini betul-betul seorang nabi ya, atau rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa buktinya? Ya, buktinya kalau Muhammad ini betul-betul seorang nabi ya, atau rasul gitu. Ada ibu-ibu yang punya bukti, okay. Nanti hadiahnya seperti biasa, yang jawabannya benar dapat snack double. Ada snack itu Pak? Ada, bisa sampai. Ada ibu yang menjawab, kenapa Bu? Ibu mau sedikit bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kira-kira hal apa yang membuat ibu yakin kalau Nabi Muhammad ini betul-betul nabi atau rasul, bukan manusia biasa gitu, atau orang cuma ngaku-ngaku? Kira-kira apa Bu yang menguatkan bukti kenabian? Apa kira-kira? Betul? Yang menguatkan kan nggak ada nabi yang dikasih Allah selain Nabi Muhammad. Oh, tapi kayaknya kemarin banyak orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi itu gitu, Jadi sepeninggal Nabi Muhammad itu kan banyak nabi-nabi palsu atau orang-orang juga yang mengaku dapat wahyu begitu, Ya, tapi itu semuanya tidak kita percaya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu kita yakin, percaya. Kira-kira apa yang membuat ibu-ibu itu yakin gitu? Kenapa Bu kita ada yang lahir dan wafat di hari yang sama, tanggal yang sama. Waduh, nego cacak lagi. Kata Mas Benny. Masa ya itu tadi Pak Benny tadi yang sampaikan. Ya yakin ya itu Nabi Muhammad. Soalnya apa? Ini lahir sama wafatnya tanggalnya sama. Nah, ini kan ajaib itu gitu, Berarti nabi nih, Pak. Atau ada ibu di sini yang lahir sama bapaknya sama, betul, dari situ apa lagi, nanti nggak ada, jangan-jangan nanti sama nabi juga ya, nggak seperti itu. Ada apa ada Pak? Kira-kira apa yang meyakinkan kalau Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah gitu, Apa kira-kira? Kenapa Ibu? Banyak yang dari sahabat-sahabat. Dari sahabat-sahabat. Banyak yang menyiarkan risalah Nabi Muhammad. Oh, betul. Akhir sampai sekarang ini diturunkan. Akhir ini kita masih mendapat ilmunya. Oh, Masya Allah, Nah, itu tadi, diantaranya tadi Ibu tadi menyampaikan, ya buktinya dari adanya sahabat-sahabat tadi, sahabat-sahabat Nabi yang juga terus kemudian menyampaikan ajaran ya juga risalah Nabi SAW sampai dengan sekarang, Itu juga tidak keliru, Bu. Betul juga ya. Nanti juga ada yang seperti itu ya, itu menjadi salah satu buktinya. Atau ada lagi yang lain, Ibu? Mata malih, Tadi pokoknya yang sudah menjawab, tadi ingat-ingat, ibu yang di belakang tadi yang jawab nanti dikasih snacknya double, nanti sudah bisa menjawab, Tapi kalau turah, Bu, ini kira ngeboten, atau di double, Kenapa, Bu? Oh, sejak lahir ada tanda-tanda Nabi kenabian di punggungnya. Tapi Ibu pirsa mboten. Oh, dari baca buku, nggak apa-apa. Dari baca buku katanya ada tanda-tanda kenabian di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Bapak-bapak, aten yang mau menyampaikan jawaban. Niki Sepanjang hidupnya nggak pernah berdusta. Oh, nggih, terus niki sepanjang hidupnya tidak pernah berdusta. Maka dijuluki dengan Al-Amin. Nah, betul Bapak Ibu sekalian, Nanti di sini juga ada, betul. Nah, matur nuwun Bapak Ibu sekalian, itu tadi. Tapi Bapak-bapak
percaya itu bahasa Jawanya apa? Pitados gitu. Benar ya, pitados ya Pak gitu. Meskipun dari nggak ada bukti gitu, tapi percaya gitu, iman bahasanya Nabi Muhammad tadi betul-betul seorang Nabi dan juga utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang pertama Bapak Ibu ini sekedar untuk kita menyegarkan dan juga memperbarui ya keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau itu betul-betul ya seorang nabi dan juga utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama adalah bukti dari sisi pribadi atau saksiyah, bukti dari sisi pribadi atau saksiyah. Nah, tadi kados yang dipun ngendikaken Pak Heni tadi, jadi dari sisi pribadian, kepribadian, Nabi Muhammad SAW itu sejak sejak belia, sejak di masa mudanya itu sudah dikenal sebagai sosok yang jujur tadi, yang terpercaya, Al-Amin begitu, maka digelari Al-Amin oleh masyarakat sekitarnya, karena apa? Karena kejujurannya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, sampai kemudian digelari Al-Amin. Ya, karena ya kok orang tidak pernah berdusta itu kan arang-arang gitu Pak, istilahnya gitu. Kita saja mungkin masing-masing Bapak Ibu itu pernah gitu, nah, mungkin pasti pernah gitu, kita sedikit-sedikit gitu, nah itu apalagi Pak Beni, Pak Beni maksudnya berdusta sama istrinya ya dalam rangka maksudnya untuk memuji dan gombal maksudnya Pak, gombal dan sebagainya, nah itu tapi itu tadi Pak, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi ya kemudian tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong sampai kemudian masyarakat menggelarinya sebagai Al-Amin, ya. Karena kalau yang namanya kejujuran itu kemudian suatu hal yang biasa ya di masa itu, ya tentu kemudian ya tidak ada yang namanya memberikan gelaran gitu kepada seseorang. Tetapi mungkin di masa itu juga yang namanya kejujuran, yang namanya amanah bisa dipercaya itu hal yang langka, ya, hal yang langka. Sehingga ketika ada sosok ya seorang pemuda yang itu kemudian betul-betul jujur, tidak pernah berdusta dan bisa dipercaya ya masyarakat, maka kemudian mengatakannya sebagai Al-Amin. Nah ini diantaranya. Nah dan juga apa Bapak Ibu? Nah dari sifat jujur ini maka menjadi hal yang aneh ya atau mengherankan. Kalau misalnya ada orang itu yang sepanjang hidupnya itu jujur, dapat dipercaya, begitu nggak pernah berdusta, terus kemudian tiba-tiba ya dia itu mengatakan dirinya itu sebagai seorang nabi, ya pasti ya harusnya ya berarti selama ini orangnya jujur gitu, nggak pernah berdusta kok. Ya andai pun beliau itu mengatakan sebagai nabi, ya maka harusnya itu adalah satu yang dipercaya, ya nggak mungkin bohong, selama ini nggak pernah bohong begitu, ya. Nah itu diantaranya, istilahnya pun logikanya gitu, orang yang jujur, orang yang dipercaya, ya kita pun juga begitu, Bapak Ibu. Mungkin ibu-ibu percaya sama suaminya, bapak-bapak percaya selama ini sama istrinya, istri saya itu Pak selama ini jujur kok, betul nanti goroh dan sebagainya gitu. Nah ketika dibilang ya percaya saja, ya meskipun mungkin disampaikan hal yang aneh atau hal yang meragu, tapi ya karena kita mengenalnya selama ini sebagai orang yang jujur, mungkin pasangan kita ya kita pun percaya. Maka sebetulnya juga begitu, harusnya ya orang-orang masyarakat Quraisy itu ya kalau selama ini ya mengenal Muhammad itu sebagai orang yang Al-Amin, bisa dipercaya, maka tidak mungkin ya dia itu berdusta, bahkan ketika mengatakan dirinya itu adalah seorang nabi ya ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selain itu dari sisi kepribadian ini Bapak Ibu sekalian, juga kita mendapati bahwasanya ada pada diri Nabi itu yang namanya 4 sifat kenabian itu, Bapak Ibu, 4 sifat kenabian itu. Apa yang pertama? Siddiq, ya, amanah, tabligh, ya, fatonah, ya. Nah ini
ada pada diri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tadi orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang benar ya, kemudian amanah ya, ya bisa dipercaya tadi ya. Kemudian juga beliau itu tabligh ya, menyampaikan dakwahnya. Dan yang keempat tadi orang yang cerdas ya, orang yang pinter gitu ya. Ya, jadi khususnya yang tabligh ini Bapak yang ingin coba kita rinci lebih lanjut ya. Jadi tabligh ini ya disebutkan ya oleh guru-guru kita. Kenapa kok sifat tabligh, sifat menyampaikan ini bisa memperkuat bahwasanya Muhammad itu betul-betul seorang nabi ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena sifat tabligh ya, sifat menyampaikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sifat yang apa istilahnya buatan umum ya, orang umum istilahnya pun itu betul-betul totalitas gitu ya di dalam dakwah dan juga penyampaiannya dalam tablighnya itu istilahnya pun totalitas itu 100% ya. Nah 100%. Nah itu ditunjukkan dari apa ya? Ya ditunjukkan dari beliau itu pertama dakwah secara fardiyah, dakwah secara apa istilahnya, secara individu gitu ya, didatangi tiap orang itu didatangi ya, diajak begitu ya, untuk kemudian masuk Islam ya, untuk hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya, mulai dari keluarganya, dari sahabat-sahabat terdekatnya begitu ya. Jadi semuanya itu diajak, didakwahi begitu. Nah, kemudian juga yang kedua beliau itu datang ke kabilah-kabilah ya. Jadi ke apa namanya suku-suku yang ada di Mekah itu didatangi semua juga ya. Jadi istilahnya ini totalitas itu ya. Jadi diajak semuanya itu diajak, didakwahi ya, disampaikan tentang agama Islam yang benar ini ya, tentang tauhid dan sebagainya, itu kemudian diajak semuanya. Nah itu jadi terus kemudian juga beliau baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya, dakwahnya begitu ya. Di dakwahnya juga sembunyi terang-terangan. Ada hambatan, ada halangan juga tidak berhenti gitu ya. Dan juga tadi ya, tidak halangan, ada apa ancaman-ancaman itu tidak berhenti, terus berdakwah juga ya. Dan juga mendatangi tadi ya, mendatangi satu persatu, dan juga kabilah-kabilah juga didatangi. Nah Mas itu kan biasa aja Mas, namanya orang selain cari pengikut gitu ya, tapi tidak biasa ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kan kalau yang kita lihat mungkin di orang yang di sana yang ngaku-ngaku sebagai nabi atau ngaku-ngaku apa gitu sebagai kiai atau apa itu kan kadang-kadang ya tidak segetol itu istilahnya begitu ya, dakwah malah mungkin cuma di rumahnya, di masjidnya, nanti para pengikutnya datang begitu nah terus tidak sampai kemudian secara keseluruhan ya, secara masif istilahnya begitu. Nah tapi yang dilakukan Nabi ini kan betul-betul masif begitu nabinya berdakwah, kemudian juga Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya juga untuk berdakwah, untuk meneruskan, untuk menyampaikan ajaran agama ini. Tadi seperti yang disampaikan Ibu tadi jadi para sahabat itu juga terus kemudian juga mendakwahkan. Nah itu diantaranya Bapak Ibu Jadi yang pertama itu bukti dari secara pribadi jarang-jarang kok ada berkumpul dalam diri satu orang itu sifat-sifat yang istimewa tadi, sifat siddiq, amanah tabligh, fatonah Kadang-kadang kan ada sifat baik, tetapi ya orang itu paling ya ada baiknya 1, 2 gitu Tapi kalau di dalam diri Nabi ini kok berkumpul 4-4-nya itu begitu Ini langka istilahnya begitu. Nah berarti karena manusia langka ya ini berarti bukan manusia biasa istilahnya begitu tapi ini adalah manusia pilihan ataupun utusan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hadirkan sebagai sosok yang ya dalam tanda kutip Ibu sosok yang sempurna sosok yang sempurna. Kan cari orang sempurna itu kan arang-arang Nah ini jadi Nabi ini sosok yang sempurna. Nah ini sisi dari pertama bukti secara kepribadian kepribadian itu istilahnya meyakinkan Jadi orang ngaku Nabi itu
betul-betul meyakinkan, ya, bukan kayak yang sebagian itu ya nabi-nabi palsu ataupun orang yang ngaku-ngaku itu kan kita lihatnya kok nggak meyakinkan gitu, ya. Tapi kalau nabi ini meyakinkan betul-betul dari sisi akhlak, ya, dari sisi kepribadian, ya ini memang manusia yang luar biasa, tidak sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah bukti dari sisi wahyu, ya, dari sisi Al-Quran. Ya, jadi nah di antara ini kan mukjizat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita, ya Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Ya, ini bahkan dikatakan sebagai mukjizat terbesar. Nah, mukjizat itu apa, Bapak Ibu? Mukjizat itu sebetulnya apa? Ya, mukjizat itu adalah kelebihan, kelebihan atau kejadian yang luar biasa yang Allah berikan, ya, atau Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya sebagai apa? Sebagai bukti, ya, sebagai bukti bahwasanya ya Nabi dan Rasulnya ini ya yang Allah pilih ini betul-betul memang seorang Nabi, ya. Maka dikasih bukti berupa apa? Mukjizat, berupa kelebihan-kelebihan, ya, berupa kejadian-kejadian luar biasa yang itu ditunjukkan atau dimiliki oleh Nabi dan Rasul tersebut. Nah, diantaranya kalau Nabi kita Muhammad SAW, Allah berikan yang namanya Al-Quran. Ya. Nah, ini kemudian betul, ya, Al-Quran ini punya keajaiban, punya mukjizat yang luar biasa. Nah, diantaranya mukjizat Al-Quran ini satu, ya, keindahan bahasa dan sastra, ya, dari sisi bahasanya, dari sisi sastranya, ya ini luar biasa, ya itu sudah tidak dipertanyakan, ya. Dulu pun orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, ya, itu yang punya kelebihan dari sisi sastra, mereka itu adalah ahli-ahli syair yang luar biasa, itu pun mengakui, ya, dan juga mengagumi, ya, bagaimana keindahan, ya, sastra dan bahasa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Mereka mengakui, bahkan kemudian apa Ibu, tidak bisa menandingi, ya, tidak bisa menandingi itu tadi, ya, Al-Quran. Ya, maka kan di beberapa ayat, ya, di antaranya surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu menantang istilahnya, ya, siapa yang itu ragu, tidak percaya dengan Al-Quran ini betul-betul adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau kalian nggak percaya silahkan, ya, membuat yang semisal atau yang bisa menandingi, ya, Al-Quran ini, ya. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, saya bacakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, ya. Dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat yang semisal dengannya, ya. Dan tidak cukup itu, Bapak Ibu, Allah mengatakan, dan ajaklah, ya, penolong-penolongmu selain Allah jika kamu itu orang-orang yang benar, ya. Nah ini, ya, tantangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau masih ada yang ragu, ya sudah, kalau gitu coba bikin ya tandingan, bikin yang serupa dengan Al-Quran, ya. Tantangan ini sudah Bapak Ibu diplokamirkan sejak berapa, berarti 14.400 tahun yang lalu, ya, ketika Nabiullah Muhammad itu masih hidup, ya. Tapi sampai sekarang, ya, Bapak Ibu, tidak ada yang berani, ya, menjawab tantangan ini, ya. Tidak ada, ya, Bapak Ibu, ya, sampai sekarang, ya. Bapak Ibu ketika sampai usia sekarang ini pernah nggak mendapati ada orang Indonesia yang istilahnya berani gitu, gitu. Ini saya punya surat, punya ayat, ya, yang kemudian
bisa ditandingkan dengan Al-Quran. Saya rasa tidak ada Bapak Ibu sampai sekarang, sampai setua ini kita usia segini pun kita nggak pernah menyaksikan ada orang yang berani menantang Al-Quran. Nah ini tentu berarti ya jagoan ini selain Al-Quran ini tidak ada yang bisa menandingi. Nah ini Bapak Ibu. Nah kemudian selain dari keindahan bahasa, Al-Quran ini juga dari sisi di dalamnya itu terdapat berita-berita tentang hal-hal yang gaib, ya, akhbarul gaib, ya, baik itu tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang, ya, yang itu kemudian tentang ya diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya, ya, tentang hari kiamat, tentang ya hal-hal yang lain, begitu ya, tentang kemenangan Romawi atas Persia, terus nanti dan lain sebagainya, itu ada beberapa di ayat Al-Quran, maupun juga kejadian di masa lalu, ya, tentang kisah umat-umat terdahulu, ya, kisah dari nabi-nabi terdahulu dan lain sebagainya, ya. Nah ini tidak ada yang membantah, begitu, tidak ada yang membantah. Kan bisa saja, orang itu. Nah itu kan jangan-jangan cuma cerita saja, itu cuma karangan gitu tentang umat-umat terdahulu, ya, tetapi ya tidak ada gitu Bapak Ibu sekalian yang kemudian berani membantah hal itu, atau bahkan mungkin juga ada bukti-bukti yang menguatkan, ya, tentang kisah-kisah dari umat-umat terdahulu, mungkin dari kitab-kitab suci yang lainnya. Nah ini tentang berita gaib ini. Kemudian juga yang berikutnya dari sisi Al-Quran ini Bapak Ibu masih tentang yakni berkaitan dengan kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Nah banyak di antara sekarang ini penelitian hasil-hasil daripada ilmu pengetahuan di zaman modern sekarang ini yang itu ternyata berkesesuaian dengan Al-Quran. Nah ini menjadi bukti bahasanya Al-Quran ini nggak mungkin, ya, misalnya apa Bu? Di antaranya di sini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun itu tentang proses terjadinya perkembangan janin yang ada di perut seorang ibu, begitu, Nah itu kan disebutkan dalam surah Al-Mu'minun itu. Nah kan zaman dulu nggak ada USG, Bapak Ibu, kok bisa Al-Quran itu bercerita kalau perkembangan janin itu dari seperti ini, ya, dari awalnya segumpal darah, nanti jadi segumpal daging, kemudian gumpal tulang terus terbentuk, begitu dan sebagainya. Itu kan ada ayat yang berbicara. Nah ini dan itu terbukti di zaman sekarang, di zaman sudah ada teknologi maju, Nah, dan juga banyak hal yang lain, Bapak Ibu, ya, jadi banyak hasil penelitian dan ilmu pengetahuan di zaman modern ini yang itu berkesesuaian dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, padahal Al-Quran itu sudah diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu. Di zaman itu yang namanya pengetahuan dan teknologi belum berkembang, ya, seperti hanya sekarang. Nah ini berarti Al-Quran ini ya nggak mungkin, ya, dari manusia biasa, begitu. Ini pasti datangnya dari, ya, selain manusia, ya, ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang itu kemudian menyampaikannya berupa wahyu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian satu lagi terkait dengan Al-Quran ini, di dalam Al-Quran ini terdapat hukum, atau syariat yang itu apa, Ibu? Syariat yang paripurna, ya, istilahnya yang adil dan juga paripurna. Paripurna itu istilah pun apa, Bu? Paripurna itu, bapaknya pun purna itu berarti sudah sudah lengkap, sudah tuntas gitu, istilahnya begitu, Jadi syariat di agama kita itu, ajaran Islam itu sudah lengkap, sudah tuntas begitu. Dan ternyata di antara kelebihannya juga, Bapak Ibu, meskipun, ya, syariat Islam ini turunnya 1400 lebih tahun yang lalu, sampai dengan zaman sekarang ini masih relevan, itu masih cocok, itu masih Bu, sesuai, itu sesuai, ya. Tidak ada yang mengatakan, ya,
oh ini ora cocok nek zaman saiki iki ajaran Islam sing ngene iki ora cocok, wis ora model, wis ora memper dan sebagainya itu ya enggak ada. Ya ada Bu, tapi yang mengatakan itu sebetulnya adalah orang-orang yang apa Bu ya, yang membenci Islam ya, orang-orang liberal atau orang yang memusuhi Islam baru mengatakan seperti itu ya, dalam rangka untuk apa? Ini ya, membuat orang umat Islam itu kemudian tidak percaya lagi dengan ajaran Islam. Tapi sebetulnya ya kalau kemudian kita berbicara secara objektif begitu ya, syariat Islam, ajaran Islam itu masih sesuai dengan zaman sekarang ya, dan bahkan sampai terus nanti sampai dengan hari kiamat. Ya. Nah ini Bapak Ibu, nah ini berarti kan kalau ada aturan kok sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun ini kok masih relevan, masih sesuai ya, ini berarti memang betul-betul istimewa ajaran Islam ini ya. Ini nggak mungkin kalau buatan manusia kan terbatas Bapak Ibu kalau manusia itu kan biasanya terbatas hanya sekian tahun ya, sekian waktu, sekian periode gitu tetapi kok ini bisa lintas generasi, lintas zaman begitu bahkan sampai ratusan ribuan tahun kok masih sesuai begitu ya. Nah ini berarti memang ini nggak mungkin kalau buatan manusia, ini pasti adalah datangnya dari pencipta manusia, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad ya. Berarti Nabi Muhammad betul-betul Nabi ini ya, bukan kaleng-kaleng ini, betul omong gitu begitu istilahnya, betul seorang Nabi ya. Kemudian yang ketiga sekarang ya, masih waktu masih setengah jam lagi. Apa langsung sampai itu apa ini apa itu langsungnya itu undangan apa betul apa ini pray minggu pray kenapa gitu yang dan satu lagi Bu, yang pertama, yang ketiga ini adalah bukti dari sisi sejarah atau tarikh ya, dari sisi sejarah. Nah apa bukti dari sejarah? Yang pertama adalah perubahan masyarakat yang revolusioner. Wah, revolusioner itu apa istilahnya? Yang drastis gitu, perubahan drastis. Apa yang drastis ini Bapak Ibu? Jadi sahabat ya, jadi orang-orang masyarakat Quraisy ini dulu ya, sahabat-sahabat Nabi yang dulunya apa? Mereka itu adalah masyarakat yang jahiliyah ya, masyarakat yang terbelakang ya, tidak punya adab, hobinya itu perang dan sebagainya ya. Tetapi dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dalam tempo 23 tahun itu bisa merubah Bapak Ibu, merubah 180 derajat, berkebalikannya itu menjadi sosok-sosok atau pribadi generasi yang luar biasa ya, yang penuh dengan apa istilahnya adab ya, penuh dengan apa tadi akhlak yang mulia ya. Mereka kemudian juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sosok-sosok yang gemilang begitu yang luar biasa begitu ya. Bahkan nanti kalau diperluas lagi ya, ternyata bangsa Arab ini ya yang kemudian dididik oleh Nabi kita SAW itu kemudian nantinya itu bisa mengalahkan ya apa istilahnya kekuatan besar di masa itu, yakni kekuatan Romawi dan Persia Bapak Ibu ya. Padahal itu kan istilahnya kekuatan besar. Bayangkan kalau zaman sekarang ya, ibaratnya Romawi dan Persia itu adalah Amerika dan Rusia Bapak Ibu. Jadi kan Romawi itu kan agamanya Nasrani ya, sekarang ya Amerika gitu, Amerika Eropa gitu. Nah kalau Persia itu kan penyembah api gitu nah ini orang ateis ya, komunis itu ya, Rusia, Cina dan sebagainya ya. Jadi meskipun zaman dulu ya, zaman sekarang itu masih ada apa istilahnya representasinya ya Bu, yang namanya Romawi Persia ya, zaman sekarang Amerika Eropa dan Rusia Cina ya, apa nama Korea yang komunis itu Bu ya, yang tidak percaya Tuhan itu tadi nah itu ibaratnya apa?
ya masyarakat Arab itu kayak Indonesia, Indonesia ini ya itu, nah itu mau mencoba menghadapi Amerika dan juga Rusia. Nah ini kan kayaknya mustahil gitu Bapak Ibu ya. Tetapi itu yang terjadi di masa itu ya, ternyata ya generasi ya masyarakat yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW itu bisa seperti itu, ya, bisa kemudian hadir sebagai sebuah masyarakat yang luar biasa, bahkan kemudian bisa mengalahkan ya Romawi dan Persia. Ini berarti betul-betul Nabi nih ya, kalau nggak Nabi nggak mungkin ini istilahnya begitu ya, bisa merubah dalam waktu singkat loh Bapak Ibu ya, 23 tahun bisa berubah lah. Di sini aja kita itu ya sudah banyak bertahun-tahun, puluh tahun ya, mungkin di Soragan ini ada ustadz, ada kiai, ada ulama, tapi nggih mboten berhasil ya. Masyarakat Soragan gitu. Ya, tapi ini sudah lumayan ini Masya Allah, ini yang berhasil yang ada di sini tuh Bu ya, di Masjid At-Taubah ini begitu. Nah, tapi ini cuma gambaran Bu ya. Jadi mengubah masyarakat ini sebetulnya mboten gampang ya, terus Bu. Nah, tetapi Nabi Muhammad itu berhasil ya. Nah, ini kan karena apa ya tadi ya, ini memang manusia pilihan gitu ya. Kalau bukan Nabi kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ya, maka ada salah seorang ulama itu yang mengatakan seandainya tidak ada bukti-bukti yang lain ya, tidak ada bukti-bukti lain kecuali ya hanya hadirnya sahabat-sahabat Nabi ya, sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa itu, kata beliau ini sudah cukup ya, hadirnya generasi sahabat ini sudah cukup sebagai bukti bahwasanya Muhammad itu memang betul-betul Nabi ya. Karena apa? Karena tidak ada ya sebelumnya ya apa istilahnya tokoh ataupun istilahnya pembaharu atau apa sebelum Nabi Muhammad ataupun setelahnya yang segemilang ini, maksudnya sesukses ya, sesukses seperti Nabi Muhammad ini di dalam merubah masyarakat. Nah, jadi memang ini satu-satunya istilahnya begitu ya. Istilah bukan satu-satu, yang paling luar biasa ya perubahan yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang kemudian menguatkan kita bahwasanya ini Muhammad ini betul-betul memang seorang nabi. Yeah. Dan ya mungkin itu masih banyak Bu di sini ya, tapi ya sudah jam 8 ya ini. Oh, jam 7. Nah, kemudian yang terakhir aja lah ya, kalau bukan terakhir, kalau dari sisi mukjizat memang banyak Ibu, kita mengenal ada Isra dan Mi'raj, ada juga terbelahnya bulan, ada bisa mengalirnya air dari jemari-jemari beliau, kemudian beliau juga pernah ada makanan yang sedikit tetapi cukup untuk seluruh pasukan dan sebagainya. Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Cuman masalahnya kita kan tidak menangi gitu nggih, istilahnya kita tidak melihatnya secara langsung nggih. Jadi kan nanti bisa dibantah begitu nggih. Kok jenengan orang tidak melihat langsung kok percaya istilahnya gitu kan. Nah, kita nggak bisa ya. Jadi ya itu sebagai tambahan saja ya. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, ada bukti juga dari sisi akliyah atau dari sisi logika. Ya, ini yang tidak kalah pentingnya ya. Tidak kalah pentingnya dari sisi logika ini, karena yang orang zaman sekarang kan istilahnya begitu mengedepankan akal gitu nggih. Nggak masuk akal aku sudah percaya istilahnya gitu nggih. Nah, kira-kira apa dari sisi akal ini Bapak? Yang pertama juga ada sisi konsistensi ajaran tauhid. Ya, jadi Nabi Muhammad ini ajarannya itu konsisten tentang apa? Mengajarkan tentang tauhid, mengajak kepada umatnya untuk menyembah pada Allah saja. Nah, ini apa? Konsisten dari mana? Konsisten dari apa? Ajaran nabi-nabi dan rasul terdahulu begitu ya. Dari dulu kan yang namanya nabi dan rasul itu ya apa dakwahnya, ajarannya itu adalah tauhid ya, mengajak untuk menyembah pada Allah. Nah, Nabi Muhammad ternyata sama juga ya, tidak
tidak ngajari aneh-aneh yang lain, mboten nyeleneh selain begitu nggih. Ajarannya masih sama dengan nabi-nabi yang terdahulu, yakni mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Itu satu. Kemudian yang kedua, ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang rasional, ya, ajaran yang rasional, ajaran yang masuk akal, Bapak Ibu, yang istilahnya akal kita itu bisa menerima, ya. Banyak di antara ajaran Nabi itu yang masuk akal. Contohnya apa? Nabi Muhammad itu mengharamkan minum apa, Ibu? Khamr, minuman keras. Masuk akal betul, Bu? Khamr dilarang itu masuk akal, istilahnya begitu, karena ya tadi sudah banyaklah sebab-sebab buruk daripada minuman keras. Terus apalagi? Apa lagi, Bu? Sini kok contohnya cuma satu. Apa lagi yang masuk akal? Ajaran Nabi Muhammad, ya. Napa Pak Beni? Napa? Lek hantam. Poli kami, Pak Beni lebu ya, dengan dikan ya sudah semula loh, poligami masuk akal lah, masuk akal. Nah ibu masuk, bahkan Bu, masuk nah ini contohnya Pak Beni kayak gara-gara gitu, bukan apa-apa gitu. Itu juga Bu, Masya Allah, itu juga betul Bu, meskipun belum siap, istilahnya ibu-ibu. Aku Pak Wandi, saya nggak menolak syariat poligami itu, saya setuju. Itu kan syariat dari Allah ada di dalam Al-Quran, ya. Nabi Muhammad juga mencontoh itu, kan saya setuju, ya. Silahkan, saya setuju. Silahkan bapak-bapak itu poligami, yang penting bukan suami saya aja, nah gitu. Begitu. Yang penting bukan saya, gimana? Ya nggak apa-apa. Ini hanya bercanda Bu. Jadi itu betul Bu, ya itu juga diantaranya, ada ajaran mungkin syariat poligami, itu juga betul, itu juga masih cocok, ya, relevan zaman sekarang, daripada bapak-bapak di luar sana itu jajan-jajan gitu kan, malah nopo selingkuh, nopo itu kan malah bahaya, istilahnya begitu, Yang penting yang aman-aman ini tadi, ya. Kadang-kadang juga mungkin ada kondisi istri yang sakit, dan lain sebagainya, belum bisa melayani suaminya. Sakit gini terus dipegat kan ya mesake Pak Beni, dan sebagainya kan, digolek ke konco manane, itu kan malah lebih manusiawi Bapak Ibu, daripada ditinggal. Nah gitu, itu di antara Bapak Ibu dan sebagainya, ya. Nah ini ya, dan macam-macam lah, masih banyak, ya, gitu. Begitu. Nah sudah gitu aja ajaran yang rasional, ya. Terus juga macam-macam banyak lah Bu, karena sudah jam 7 tidak ada. Dan kemudian yang terakhir adalah keadilan dan keseimbangan. Ajaran Islam ini menghadirkan keadilan dan keseimbangan. Keseimbangan apa? Antara dunia dan akhirat, Jadi tidak, pokoknya ya akhirat diperhatikan, di dunia jangan dilupakan, gitu ya. Keseimbangan antara tanggung jawab suami istri, laki-laki perempuan, anak orang tua dan sebagainya. Pokoknya banyaklah Bu, istilahnya begitu, Tidak perlu kita urai karena sudah habis waktunya. Demikian Bapak Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ditanyakan Bapak Ibu. Cukup cukup, nanti kalau nggak diakhiri, nggak keluar snacknya. Kasihan ibunya tadi sudah menunggu-nunggu. Tadi saya sudah bisa menjawab, berharap dapat snack double tadi. Gitu. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.